Halo, apa kabar sahabat kicau mania murai batu? Jumpa lagi bersama saya di channel ini, di channel Giova Bird Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga sehat selalu, murah rezeki, dimudahkan segala urusannya, dan semoga murai batu kesayangan kalian cepat gacor ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas salah satu pertanyaan yang paling sering masuk ke saya. Pertanyaannya seperti ini, Bang Giova, kenapa murai batu muda hutan saya cuma ngeriwik, diam, takut, belum gacor-gacor sampai saat ini? Nah, banyak kicau mania murai batu salah paham di sini ya teman-teman. Baru seminggu dipelihara langsung pengen gacor, baru makan fur langsung pengen lanjut rawatannya dijemur berlebihan, baru bunyi sedikit saja langsung dicarikan lawan dan di-track. Padahal murai batu muda hutan itu bukan burung rumahan. Dia burung liar yang biasa hidup di alam bebas. Jadi kalau kalian salah perawatan, bukannya gacor malah bisa macet bunyi, stres, bahkan drop mental. Makanya tonton video ini sampai selesai, karena di video ini saya akan menjelaskan tahap demi tahap, mulai dari adaptasi, terapi mental, setting birahi, sampai cara memancing murai batu muda hutan supaya cepat gacor dan tidak cuma ngeriwik saja. Oke, langsung saja teman-teman harus paham dulu ya, murai batu muda hutan itu beda dengan murai hasil ternak atau hasil tangkaran. Kalau murai batu ternak biasanya sudah biasa melihat manusia, sudah biasa dengan kandang, sudah biasa dengan suara motor, orang ngobrol, bahkan suara TV. Tapi kalau murai batu muda hutan, dia biasa hidup di alam bebas, terbang kemana saja. Di alam bebas, murai batu muda hutan terbiasa memakan serangga liar secara alami, tidur di pohon besar dan tinggi. Tiba-tiba masuk sangkar yang sempit, otomatis burung akan drop mental dan stres. Nah, biasanya ciri-ciri murai batu muda hutan yang masih stres itu, yang pertama diam, cuma ngeriwik, takut dengan orang, nabrak sangkar, gelabakan dan cemas, tidak responsif, kadang tidak mau makan ngepur, bahkan tidak mau makan sama sekali. Ekornya sering turun, tatapannya masih liar. Dan banyak penghobi salah mengira ini burung jelek, padahal belum tentu jelek ya teman-teman. Kadang burungnya bagus, cuma mental dan adaptasinya belum jadi. Nah, di sini kunci utamanya bukan langsung memaksa burungnya gacor, tapi membuat burung nyaman terlebih dahulu. Karena burung yang nyaman lama-lama akan bunyi sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke terapi yang pertama. Terapi yang pertama adalah embun pagi. Ini penting sekali untuk murai batu muda hutan. Biasanya saya lakukan pengembunan habis subuh sekitar jam 5 pagi. Burung diembunkan sampai jam 6 atau jam 7 pagi. Kenapa embun pagi itu penting? Karena udara pagi itu membantu menenangkan, mendapatkan rasa aman dan mental burung. Burung lebih rileks, nafsu makan lebih bagus, dan metabolisme tubuh burung lebih stabil. Nah, setelah itu letakkan burung di lokasi yang nanti terkena sinar matahari pagi. Tapi ingat, jangan langsung dijemur secara brutal. Ini kesalahan fatal yang sering dilakukan teman-teman kicau mania murai batu. Baru dapat murai batu hutan, langsung dijemur tanpa melihat durasinya. Itu bahaya. Akhirnya burung megap-megap, stres, malah makin diam. Untuk murai batu muda hutan, cukup 15-30 menit dulu. Penjemuran ini saya biasanya menggunakan kandang umbaran supaya burung muda hutan lebih bebas meskipun tidak sebebas dan seluas di alam liar. Kalau terlihat gelisah, langsung pindahkan ke tempat yang teduh, diangin-anginkan dan jangan dipaksa. Karena tujuan kita bukan menyiksa burung, tetapi membangun adaptasi dan kenyamanan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu setting birahi. Nah teman-teman, murai batu yang terlalu dingin biasanya hanya ngeriwik saja. Makannya EF itu sangat penting. Saya pribadi biasanya mulai dari 5 jangkrik pagi dan 5 sore.
Kalau sudah mulai stabil, bisa naik secara bertahap, ditambah 1 sendok roto. Kenapa extra fooding perlu dinaikkan? Karena kita ingin memancing birahi dan tenaga burung. Kalau birahi mulai naik, biasanya burung mulai lebih responsif, mulai melawan suara, mulai ada tembakan, dan akhirnya keluar juga suara gacornya. Tapi ingat, jangan asal banyak memberikan extra fooding tanpa melihat karakter burung ya teman-teman. Kalau burung terlalu cepat panas juga akan bahaya, bisa over birahi, bisa cabut bulu, bisa nabrak sangkar dan gelabakan. Jadi kalian harus belajar membaca kondisi burung. Nah, sekarang kita masuk ke inti permasalahannya, yaitu kesalahan yang sering dilakukan kicau mania murai batu, yaitu terlalu sering memandikan burung. Teman-temanku kicau mania murai batu, kalau tujuan kalian menggacorkan murai batu muda hutan, jangan kebanyakan mandi, karena mandi terlalu sering bisa menurunkan birahi, dan akhirnya burung jadi adem terus dan cuma ngeriwik saja. Kalau saya pribadi, murai batu muda hutan cukup mandi seperlunya saja. Dan di dalam kondisi tertentu, justru saya tidak memandikan burung murai batu muda hutan. Yang paling penting adalah kebersihan kandang tetap dijaga. Kotoran wajib dibersihkan setiap hari, fur jangan sampai basi, air minum harus bersih dan diganti setiap hari. Karena burung sehat itu lebih cepat gacor dibanding burung yang kotor dan stres. Nah, berikutnya ini yang jarang dibahas oleh suhu kicau mania murai batu. Tempat istirahat burung. Banyak orang yang menyimpan murai batu muda hutan di tempat terlalu sepi. Padahal menurut pengalaman saya, murai batu muda hutan lebih cepat adaptasi kalau mendengar suara lingkungan. Contohnya dekat suara air, suara gemercik kamar mandi, atau suara aktivitas di rumah. Kenapa? Karena suara air itu menenangkan mental burung, membuat burung tidak terlalu tegang dan perlahan terbiasa dengan lingkungan manusia. Nah, kalau burung sudah mulai adaptasi, biasanya ada ciri-cirinya ya teman-teman. Yang pertama, badan mulai berisi, nafsu makannya mulai bagus dan meningkat, mulai responsif, mulai melawan suara, mulai bergerak aktif, kadang mendengar musik langsung nyaut. Nah, itu tanda yang bagus, artinya mentalnya mulai jadi. Selanjutnya, kalian bisa bantu dengan vitamin. Contohnya multivitamin atau metabolis khusus burung, tapi jangan overdosis. Teman-teman kicau mania perlu memperhatikan petunjuk aturan pakai multivitamin. Biasanya saya menggunakan multivitamin untuk 7 hari pertama secara rutin. Setelah burung terlihat ada perubahan, cukup berikan seminggu sekali, karena vitamin itu membantu metabolisme dan pemulihan stres burung. Nah, sekarang masuk ke bagian yang paling ampuh untuk memancing mental dan birahi burung, yaitu menggunakan untulan dan masteran. Kalau murai batu kalian jantan, coba dekatkan dengan betina. Biasanya burung yang tadinya diam mulai aktif, mulai pamer suara, mulai birahi. Selain betina, kalian juga bisa dekatkan dengan burung yang mentalnya lebih rendah. Kenapa? Karena murai batu itu punya mental tarung. Kalau dia merasa unggul, kepercayaan dirinya naik dan biasanya jadi lebih gacor. Nah, sekarang setelah mental mulai terbentuk, baru kita masuk ke masteran. Ini penting sekali karena percuma gacor kalau isiannya kosong. Untuk murai batu muda hutan, saya lebih suka mulai dari suara yang lembut terlebih dahulu. Contohnya suara kapas tembak dan kenari, karena kedua jenis suara masteran burung tersebut sangat mudah ditiru dan disimpan di memori burung. Setelah burung mulai stabil, baru naik ke masteran isian lainnya. Jangan langsung memberikan suara yang keras, gunakan volume yang paling rendah, karena murai batu muda hutan yang masih stres biasanya malah takut dan diam. Nah teman-teman, inti dari semua perawatan ini sebenarnya cuma satu, yaitu adaptasi. Bukan memaksa gacor lebih cepat, bukan memaksa burung jadi fighter dalam seminggu, tetapi membuat murai batu muda hutan nyaman hidup di lingkungan baru. Kalau mentalnya sudah nyaman,
makannya sudah bagus, birahinya pas, lingkungannya cocok, percaya sama saya, burung kalian akan bunyi sendiri. Dan seringkali kalau murai batu muda hutan yang awalnya cuma ngeriwik, justru setelah jadi rawatannya bisa jadi lebih brutal gacornya dibanding burung hasil tangkaran. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video kita kali ini tentang cara merawat murai batu muda hutan agar cepat gacor. Kalau kalian punya pengalaman yang berbeda atau punya settingan tersendiri, silahkan tulis di kolom komentar karena saya ingin tahu juga tentang pengalaman teman-teman semua. Sharing kalian di kolom komentar akan sangat bermanfaat untuk teman-teman kicau mania murai batu Nusantara yang berpartisipasi di kolom komentar. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk like, share, subscribe channel Giova Bird Farm supaya channel ini terus berkembang dan terus berbagi pengalaman seputar dunia burung kicau. Terima kasih, saya Giova. Salam kicau mania murai batu. Salam sukses untuk kita semua. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.